Halo Ibu, perkenalkan Ibu. Apakah belum sudah nyaman? Sudah Ibu. Oke, baik. Bagaimana kabar hari ini, Risa? Baik Ibu. Baik, terima kasih karena Risa sudah bersedia datang hari ini. Namun ada beberapa hal yang ingin perlu sampaikan sebelum kita menjalani kegiatan hari ini. Nah, Ibu mau sampaikan bahwa apa yang kita bicarakan hari ini dijaga kerahasiaannya. Ibu tidak akan memberitahukan kepada orang lain tanpa izin dari kamu. Namun, jika ada yang berkaitan tentang keselamatan kamu, maka Ibu akan mengambil langkah yang sesuai dengan informasi ini mungkin yang akan membantu diri kamu nantinya. Apakah kamu mengerti? Mengerti Ibu. Oke, baik. Nah, di sini kamu bebas bicarakan apa saja. Tidak ada jawaban salah ataupun benar. Ibu di sini siap mendengarkan, Ibu memahami dan juga membantu kamu mencari cara atas permasalahan kamu. Waktu konseling kita berjalan sekitar 30-40 menit. Jika ada hal yang kurang nyaman atau seperti apa, kamu bisa sampaikan itu kapan saja. Baik Ibu. Oke, baik. Apa kamu sudah siap mengikuti konseling hari ini? Sudah Ibu, sudah siap. Oke, baik. Nah, Ibu lihat kamu membawa sesuatu yang besar hari ini. Ibu di sini dan Ibu akan mendengarkan semuanya. Ceritakan saja, tidak perlu terburu-buru. Oke, baik Ibu. Kemarin nilai ulangan matematika saya keluar dan saya mendapatkan nilai D. Dengan kejadian itu saya malas keluar kamar, malas makan dan sulit tidur Ibu dengan kejadian itu. Oke, baik. Ya, Ibu bisa mengatakan apa yang kamu rasakan. Kamu sudah berusaha keras, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Dan di sisi lain kamu melihat teman-teman seolah-olah tidak mempunyai masalah seperti kamu. Ibu bisa membayangkan itu betapa sakitnya, baik secara pikiran maupun perasaan kamu. Iya Ibu, persis apa yang saya rasakan sekarang. Oke, baik. Kalau yang Ibu tangkap, sepertinya ada dua perasaan yang kamu bawa saat ini. Pertama, rasa kecewa terhadap nilai tersebut, dan juga yang kedua, rasa malu atau tidak nyaman saat kamu membandingkan diri kamu dengan teman-teman kamu. Benar begitu? Iya Ibu, saya kecewa dan malu dan takut kalau artinya nanti saya tidak mampu. Oke, baik. Kalau yang Ibu tangkap, kamu mulai melihat bahwa nilai tersebut bukan hanya terasa mengecewakan, tetapi juga kamu mulai menyimpulkan bahwa nilai itu membuktikan diri kamu bodoh secara keseluruhan. Betul begitu? Betul sekali Ibu, saya merasa nilai itu membuktikan sesuatu yang apa yang saya alami sekarang. Oke, Ibu ingin memastikan satu hal dengan benar. Nah, ketika kamu bilang nilai tersebut membuktikan sesuatu tentang diri saya, hal spesifik apa yang kamu rasa dibuktikan dari nilai-nilai tersebut? Bahwa saya bodoh Ibu, saya tidak sepintar teman-teman yang lain dan saya tidak mampu Ibu, dan saya tidak akan sukses nanti. Oke, baik. Coba ceritakan lebih lanjut, sejak kapan Resa punya pikiran seperti itu bahwa nilai membuktikan seseorang itu, nilai itu membuktikan seseorang sukses dan cerdas, mulai ada dalam diri Resa. Oke, baik Ibu, mungkin dari sejak kecil, yang dimana bapak saya pernah bilang kalau anak yang pintar itu anak yang mendapatkan nilai yang bagus, sedangkan anak yang bodoh itu mendapatkan nilai yang buruk dan tidak akan sukses nanti. Oke, baik. Apa ini pertama kalinya kamu mendapatkan hasil yang tidak memuaskan sejak masuk SMA? Tidak Ibu, semester lalu saya mendapatkan nilai C Ibu, di mata pelajaran lain. Oke, baik. Dan waktu itu kamu juga merasakan hal yang sama seperti sekarang? Mungkin tidak Ibu, tidak separah ini, mungkin karena nilainya lebih jelek lagi. Oke. Saya juga takut cerita ke orang tua, dan jika mereka dengar mereka mungkin merasa kecewa dan saya merasa gagal menjadi anak Ibu. Saya dengar
melanjutkan? Makanya saya lebih memilih untuk diam daripada untuk menceritakan, Ibu. Oke, baik. Resa, kita sudah bicara banyak hal mengenai nilai, rasa kecil, malu, takut mengecewakan orang tua, hingga menarik diri. Tapi Ibu ingin kamu fokus sejenak pada satu hal yang menjadi masalah dari semuanya. Nah, ketika kamu bilang bahwa kamu tadi bilang bahwa nilai buruk itu membuktikan kamu itu tidak akan sukses dan akan bodoh. Nah, keyakinan itulah yang akan kita periksa bersama. Apakah kamu bersedia? Ya, saya bersedia, Ibu. Baik. Boleh Ibu sampaikan sesuatu hal yang Ibu perhatikan? Kamu tadi bilang bahwa nilai yang buruk itu membuktikan seseorang bodoh. Tapi kamu juga cerita bahwa kamu sudah belajar untuk mengikuti ujian tersebut untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, orang yang bodoh dan tidak akan peduli, yang tidak peduli itu pastinya dia tidak akan repot-repot untuk belajar untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Apa kamu melihat kontradiksi tersebut? Mungkin iya juga, Ibu. Saya memang belajar tapi hasilnya tetap jelek. Oke, tepat. Dan disitulah letak pertanyaannya. Apakah hasil ujian yang buruk benar-benar membuktikan seseorang itu bodoh secara keseluruhan, atau mungkin ada penjelasan lain? Mungkin saya belum belajar dengan cara yang tepat, Ibu. Oke, Resa, Ibu ingin berbagi perspektif. Nah, dalam LBT pendekatan yang kita gunakan ada dua perbedaan antara fakta dan kesimpulan. Faktanya kamu mendapatkan nilai D pada ujian matematika. Namun kesimpulan yang kamu buat yaitu kamu bilang bahwa saya bodoh dan tidak akan pernah sukses. Nah, dua hal itu berbeda. Fakta itu netral. Namun kesimpulan yang kamu buat itu menimbulkan rasa sakit pada diri kamu. Berarti saya bukan mencemaskan nilainya, tapi saya bagaimana cara memaknai nilai itu. Coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana jika nilai D itu bukan vonis atau masalah, tapi sebuah informasi bahwa ada strategi belajar mungkin yang belum efektif kemarin-kemarin, atau mungkin ada beberapa materi yang butuh perhatian lebih. Kalau nilai D itu sebuah informasi, bukan masalah atau vonis, apa yang akan berbeda dari cara kamu meresponnya? Kalau misalnya itu informasi, mungkin saya mencari tahu dulu apa yang salah dan coba perbaiki, bukan langsung menyerah. Nah, luar biasa. Dan orang yang menyerah sebelum mencoba karena merasa tidak mampu, dengan orang yang mau mencari tahu dan mau memperbaiki, menurut kamu mungkin siapa yang akan lebih sukses? Kalau menurut saya, Ibu, yang kedua, dia mau belajar dari kesalahan. Oke, baik. Nah, Ibu ingin berbagi sedikit informasi yang mungkin akan membantu. Keyakinan bahwa kemampuan itu bisa berkembang melalui usaha dan strategi yang tepat. Orang-orang yang sukses yang kamu kagumi sekalipun itu mereka juga pernah mengalami kegagalan, bahkan berulang kali. Namun bagaimana mereka tuh memahami kegagalan tersebut bukan sebagai bukti kelemahan, tapi sebagai sebuah proses belajar. Saya tidak tahu, Ibu, untuk itu. Saya kira orang yang sukses itu orang yang pintar dan mereka tidak pernah gagal. Oke, Risa. Sekarang dengan cara pandang baru bahwa nilai D itu adalah informasi bukan vonis, kita mungkin bisa bicara langkah nyata. Nah, apa satu hal konkret yang bisa kamu lakukan dalam minggu ini untuk bergerak maju? Oke, baik, Ibu. Mungkin saya menemui guru matematika untuk bertanya apa yang saya belum pahami dan apa yang paling saya lemah. Oke, baik. Itu langkah yang sangat baik dan sangat spesifik. Selain itu, bagaimana kondisimu mulai dari dirimu sendiri, dari tidur, makan, dan dengan teman-temanmu? Mungkin saya sekarang mulai keluar kamar lagi, bercerita dengan teman-teman, dan juga mungkin saya menceritakan ke teman saya yang saya percaya, tapi saya tidak menceritakan tentang nilai saya yang buruk, tetapi saya menjelaskan bahwa saya sedang tidak baik-baik saja. Oke, baik. Itu sangat bijak, sangat baik. Kamu tidak harus membuka semuanya jika kamu belum siap. Satu langkah kecil yang nyata jauh lebih berharga daripada rencana besar yang tidak dijalankan.
Nah, boleh Ibu minta kamu tuliskan 3 langkah nyata di kertas biar itu terasa lebih nyata. Boleh Ibu. Oke, bisa. Ibu berikan waktu ya. Sudah Ibu. Oke, baik. Terima kasih Risa, kamu sudah menuliskannya. Nah, Risa, ini kita sudah menempuh perjalanan cukup jauh dalam satu sesi ini. Ibu ingin merangkum bersama yang sudah kita lalui tadi. Nah, kamu datang dengan keyakinan bahwa nilai buruk membuktikan kamu bodoh dan tidak akan sukses. Lalu kita periksa keyakinan itu bersama-sama dan kamu sendiri yang menemukan bahwa itu bukan fakta, melainkan sebuah interpretasi yang tidak harus kamu pertahankan. Kamu sudah melihat nilai D sebagai informasi, bukan sebagai masalah, atau bukan sebagai vonis, ataupun bukan sebagai ketidakmampuan kamu dalam belajar. Nah, kamu sudah menyusun 3 langkah yang konkret untuk bergerak. Itu bukan hal kecil saja, tapi kamu harus pertahankan perubahan itu dalam cara kamu berpikir. Iya Ibu, sekarang saya merasa agak lebih ringan sekarang. Masalahnya belum selesai, tetapi saya sudah merasa ringan, tidak seberat kayak yang tadi. Oke, baik. Itu persis yang seharusnya terasa. Kita tidak menyelesaikan masalah dalam satu sesi. Kita mulai mengubah cara kamu berdiri di hadapan masalah itu. Dan itu sudah sangat bermakna. Satu hal yang ingin saya titipkan, keyakinan lama itu mungkin akan muncul lagi. Dan hal itu wajar. Nah, setiap kali yang muncul, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini fakta atau hanya sebuah interpretasi saya? Nah, pertanyaan itu saja sudah mungkin cukup kuat. Oke, baik Ibu, mungkin saya akan ingat. Oke, baik. Nah, Resa, kita bisa bertemu lagi 1 minggu depan. Setelah kamu menjalankan 3 langkah konkret yang telah kamu tulis. Atau jika kamu belum siap untuk cerita mengenai perkembangan yang minggu depan, kamu bisa datang kapan saja ketika kamu sudah siap. Ibu selalu menerima kamu, pintu Ibu selalu terbuka untuk kamu. Kamu tidak perlu menanggungnya sendirian. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Saya tidak menyangka bahwa mengobrol dengan Ibu bisa meringankan apa yang saya rasakan. Oke, baik, terima kasih juga Resa. Kamu sudah berani jujur, kamu sudah datang ke sini dan berani untuk menceritakan semuanya. Ini bukan hal mudah untuk kamu, Resa. Baik Ibu, terima kasih Ibu.